belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, saya mau cek dulu kehadirannya. Ya, apa kabarnya semua hari ini? Hari ini materi kita adalah masih tentang bangun ruang sisi lempung, tetapi bagaimana pengaplikasiannya dalam kalau bangun-bangun tersebut digabungkan. Ada yang masih ingat bagaimana itu volume tabung? Ya, volumenya ya, volumenya. Tidak kelanda kali T ya. Kalau luas permukaannya kemudian kerucut, bagaimana menentukan luas permukaannya? DR dalam kurung R ditambah S. Kalau luas volumenya? Iya. Kemudian kalau bola, luas permukaannya? Ya. Kalau volumenya? Ya. Jadi saya kasih dulu masing-masing satu, siapkan dulu kertasnya. Saya kasih kuis satu nomor ya. Saya kasih kuis satu nomor. Ya, langsung dijawab ya. Tadi kan sudah ditahu rumus-rumusnya ya. Jadi tabung saja ya. Tabung. Sudah semua ya? Sudah semua? Ya Pak. Ya. Ya, sekarang diperhatikan ya. Jadi pada hari ini yang akan kita pelajari seperti saya sampaikan di awal tadi masih tentang bangun ruang sisi lempung, tetapi gabungan dari beberapa, satu atau dua atau bahkan tiga bangun ruang digabung menjadi satu, dan itu juga akan menjadi bahan kita bagaimana mengaplikasikan pengetahuan kalian tentang bangun ruang sisi lempung ini dalam kehidupan sehari-hari. Kan di awal-awal pertemuan dulu kita sudah mengidentifikasi beda-beda apa saja yang bangun ruang sisi lempung yang ada di sekitar kita, apakah itu tabung, kerucut maupun bola. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya. Yang pertama, ya kompetensi dasarnya adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lempung. Ya, ini kita sudah lakukan. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lempung serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lempung. Tujuannya yang ingin kita capai hari ini adalah kalian dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang sisi lempung, tabung, kerucut dan bola serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lempung. Ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lempung, tabung, kerucut ataupun bola. Bangun ruang sisi lempung ya, yang akan kita bahas. Tetapi ini bagaimana konsep-konsep awalnya ya.
Ini sudah terlihat tadi ya. Jadi ini benda-benda kerucut yang ada di sekitar kita ya. Ya, yang lalu juga kita sudah pernah identifikasi ya. Seperti caping, nasi tumpeng, kemudian ada bangunan, topi ulang tahun. Ya, ya jadi ini benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Ya, ini jaring-jaring kerucut. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali ya. Ya, sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Saya langsung bagi untuk kelompok A, Yolanda, kemudian Sintawati, Yusuf, Tri Angel Agustin, ya itu 4 orang. Silakan pisahkan di sini. Untuk kelompok 2, untuk kelompok B, Nazrul, kemudian Hera, Sartina, sama Zulija. Silakan di tengah. Untuk kelompok C sisanya di sini. Ya. Ya, jadi sudah ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok A akan mengerjakan secara mandiri tanpa saya dampingi. Jadi soal-soal yang saya berikan di situ akan dikerjakan secara mandiri tanpa perlu lagi saya dampingi. Ya, untuk kelompok B soalnya saya lembar kerjanya saya lampirkan dengan rumus-rumus yang akan digunakan, dan ini juga akan saya dampingi, tetapi sebelum saya dampingi gunakan dulu saling bertanya dulu di antara kelompoknya sebelum bertanya kepada guru ya. Kemudian kelompok C ya, ini saya berikan sudah ada langkah-langkahnya di situ. Langkah-langkah pengerjaannya sudah ada. Jadi untuk kelompok A ini lembar kerjanya. Jadi nanti sebentar ada salah satu kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Kelompok B, ini kelompok C. Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan? Sebelum dimulai dikerjakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Di sini sudah dijelaskan bahwa absurd ini dapat dipisah menjadi 3 bagian. Ada bagian ujung sini ada lingkaran, ada setengah bola. Di ujung sini juga setengah bola. Di tengah apa? Di tengah. Ini kan bola ya, setengah bola ini ya. Ini juga setengah bola. Di tengah ini adalah bola. Jadi dipisah menjadi 3 bagian karena ini setengah bola, ini juga setengah bola. Kalau digabungkan jadi 1 bola ya. Ya, kalau digabungkan jadi 1 bola. Dari sini. Jadi untuk volumenya adalah karena ada 2 setengah bola, maka 2 kali setengah bola ditambah dengan volume tabung. Jadi di sini dicari satu-satu volume bola dulu, kemudian volume tabung dulu. Sudah di sini. Tinggal diisi V-nya berapa? Misalkan 2 berapa di sini harus tinggal volume tabung pun begitu. Sudah tinggal diisi langkah-langkahnya. Kemudian setelah didapatkan volume bola ataupun volume tabung, maka tinggal dijumlahkan. Volume 1 adalah volume bola ditambah dengan volume tabung. Bisa dituliskan di sini. Paham ya? Ini setengah bola kalau dijumlahkan jadi satu kan? Nanti tinggal dicari volume tabung, cari dulu volume tabung, kemudian ditambah lagi
ditambahkan dengan volume bola. Tapi bolanya sama karena ada 2,5 bola jadi tapi sebelum kita presentasi kelompok, kita refreshing dulu untuk mengembalikan fokus kita. Ya, silakan berdiri semua. Saya namakan permainannya adalah lompat ABCD. Ya, kalau saya bilang A, maka lompatnya ke depan. C, BB, AC, BA, AD, ya, BC. Menjadi 3 bagian, yaitu setengah bola bagian kiri kanan dan ada tabung di tengah. Setengah bola ada 2 bagian, maka digabungkan akan menjadi 1 bola. Lalu volume tabung dan volume bola dijumlahkan. Itulah volume kapsul secara keseluruhan. Sekarang masing-masing tulis di kertas kecil ucapan terima kasih kepada siapa saja yang sudah membantu kalian belajar hari ini. Tulis saja, lalu berikan kepada temannya yang ini. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan merefleksikan hasil dari praktik pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan di kelas. Dari praktik pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang perlu saya refleksikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi adalah terkait dengan kesiapan belajar murid. Informasi tentang kesiapan belajar murid itu diperoleh dari tanya jawab dan pemberian kuis singkat. Yang ketiga, ada 3 kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kompetensi sosial emosional kesadaran diri yang dilakukan melalui identifikasi perasaan. Namun hal ini belum maksimal dilakukan karena informasi terkait identifikasi perasaan murid itu hanya diperoleh dengan melalui tanya jawab secara singkat dan secara umum. Yang kedua, kompetensi sosial emosional pengelolaan diri yang dilakukan dengan cara ice breaking. Tujuannya adalah untuk mengembalikan konsentrasi siswa yang telah bekerja dengan LK, menyelesaikan soal-soal di dalam LK, sehingga butuh refreshing untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Ice breaking ini juga bertujuan untuk agar murid fokus pada tujuan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah mereka lakukan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial emosional
kesadaran sosial yang dilakukan dengan cara meminta murid untuk menuliskan ucapan terima kasih kepada temannya yang telah membantunya belajar dan memahami pembelajaran pada hari itu. Ini bertujuan agar murid mempunyai kemampuan berempati terhadap orang lain dan juga bisa belajar, dan juga mereka bisa belajar bagaimana berterima kasih atas bantuan orang lain sekecil apapun itu. Tentu saja dalam proses praktik pembelajaran sosial emosional ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama mengenai efisiensi waktu. Karena dalam memenuhi atau melaksanakan setiap tahap dari pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional memerlukan waktu yang cukup banyak. Mungkin ini persoalan karena kami belum terbiasa melakukan ini di kelas, sehingga saya secara pribadi sebagai guru perlu menyesuaikan diri terhadap hal-hal baru seperti ini. Praktik pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan hari ini tentu saja masih banyak kekurangan yang saya alami, terutama pada saat penerapan kompetensi sosial emosional kesadaran diri yang saya lakukan dengan tanya jawab singkat dan identifikasi secara umum. Ke depan saya akan mempelajari atau mencari teknik-teknik lain bagaimana agar identifikasi perasaan ini dapat betul-betul mengidentifikasi secara personal perasaan siswa pada hari itu sebelum mereka memulai pelajaran. Untuk ke depan ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah sedapat mungkin pembelajaran sosial emosional ini akan selalu saya integrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara pribadi maupun secara menyeluruh terhadap guru-guru lain, dengan cara saya akan bersosialisasi mengenai pembelajaran sosial emosional ini untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas.